Perkenalkan, saya Septi dengan NIM F1B024191. Di sini saya akan menjelaskan proyek sistem mikroprosesor dengan menggunakan 2 interrupt dan 2 output, yaitu dia menggunakan sensor suhu DHT11 dan sensor gas MQ2, kemudian outputnya ada relay dan lampu. Jadi pada proyek ini digunakan beberapa komponen utama, yaitu Arduino Uno, sensor suhu DHT11, sensor gas MQ2, relaynya 2, lampu, dan motor DC. Masing-masing komponen memiliki fungsi berbeda dan saling bekerja sama untuk membentuk sistem monitoring dan kontrol otomatis. Nah, yang pertama ada Arduino Uno. Arduino Uno adalah papan mikrokontroler yang menggunakan chip ATmega 328P sebagai pusat pengendali sistem. Arduino berfungsi sebagai otak yang menerima data dari sensor, mengolah data tersebut sesuai program yang telah dibuat, kemudian memberikan perintah ke perangkat output. Kemudian, fungsinya pada proyek ini Arduino Uno berfungsi untuk membaca suhu dari sensor DHT11, membaca status deteksi gas dari sensor MQ2, menjalankan program interrupt dan timer, mengontrol relay berdasarkan kondisi sensor, kemudian menampilkan informasi pada serial monitor. Kemudian ada sensor suhu DHT11. Sensor ini adalah sensor digital yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Fungsi pada proyek ini adalah untuk mengukur suhu lingkungan, mengirimkan data suhu ke Arduino, menentukan kapan relay suhu harus aktif atau mati. Kemudian ada sensor gas MQ2, merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan gas dan asap di udara. Nah, di sini MQ2 digunakan untuk mendeteksi kebocoran gas, mendeteksi asap hasil pembakaran, memberikan sinyal peringatan kepada Arduino. Kemudian ada lampu atau output deteksi gas. Lampu digunakan untuk indikator visual ketika sensor gas mendeteksi adanya gas atau asap. Kemudian ketika sensor MQ2 mendeteksi gas, interruptnya aktif, relay gas menyala, kemudian lampu menyala sebagai tanda peringatan. Nah, lampunya akan tetap menyala selama 5 detik sesuai pengaturan program. Kemudian ada relay. Di sini menggunakan 2 relay suhu dan relay gas. Relay memungkinkan Arduino mengendalikan perangkat yang membutuhkan arus atau tegangan lebih besar. Nah, ini ada relay suhu terhubung pada pin D3 Arduino untuk mengendalikan motor DC. Kemudian relay gas terhubung pada pin D4 Arduino untuk mengendalikan lampu indikator. Kemudian ada motor DC untuk output kontrol suhu. Nah, motor DC ini adalah motor yang bekerja menggunakan arus searah atau direct current. Motor DC digunakan sebagai simulasi kipas pendingin. Nah, ketika suhu mencapai atau melebihi 30 derajat Celcius, sensor DHT11 membaca suhu tinggi, kemudian Arduino mengaktifkan relay suhu dan relay menghubungkan sumber tegangan ke motor DC sehingga motor akan berputar. Nah, jika suhunya turun di bawah 30 derajat Celcius, relay dimatikan dan motor berhenti berputar. Kemudian cara kerja keseluruhan sistemnya, yaitu adalah saat suhunya tinggi, DHT11 membaca suhu lebih dari 30 derajat Celcius. Kemudian Arduino memproses data, relay suhu aktif, dan motor DC atau kipas menyala. Kemudian saat gas terdeteksi, MQ2 mendeteksi gas, interrupt Arduino aktif, relay gas aktif, kemudian lampu indikator menyala selama 5 detik. Nah, pada sistem ini Arduino Uno berperan sebagai pusat pengendali yang menerima data dari sensor DHT11 dan sensor MQ2. Sensor DHT11 digunakan untuk memantau suhu lingkungan dan mengendalikan sensor DC melalui relay sebagai kipas pendingin otomatis. Kemudian sensor MQ2 digunakan untuk mendeteksi adanya gas atau asap dan mengendalikan lampu indikator melalui relay sebagai peringatan kebocoran gas. Dengan bantuan relay, Arduino dapat mengontrol perangkat output yang membutuhkan daya lebih besar secara aman dan otomatis. Nah, program ini merupakan sistem monitoring suhu dan gas berbasis Arduino Uno yang menggunakan sensor DHT11 untuk membaca sensor
suhu, dan sensor MQ2 untuk mendeteksi gas, serta dua buah relay sebagai aktuator. Relay pertama untuk merespon kondisi suhu dan relay kedua untuk merespon gas yang terdeteksi. Selain itu, program ini memanfaatkan external interrupt dan timer interrupt agar sistem dapat bekerja lebih cepat dan efisien tanpa menggunakan fungsi delay. Yang pertama yaitu cara kerja sensor DHT. Sensor DHT ini digunakan untuk mengukur suhu lingkungan. Sensor ini terhubung pada pin digital 5 Arduino. Nah, pada program ditentukan batas suhu sebesar 30 derajat. Artinya, jika suhu yang terbaca mencapai atau melebihi 30 derajat Celcius, maka relay suhu akan diaktifkan. Kemudian proses pembacaan suhu dilakukan pada fungsi void ini. Data suhu yang berhasil dibaca akan disimpan pada variabel suhu terakhir ini. Kemudian program membandingkan nilai suhu dengan batas yang telah ditentukan. Jika suhu lebih besar atau sama dengan 30 derajat Celcius, relay suhu pada pin D3 akan menyala. Sebaliknya, jika suhu berada di bawah 30 derajat Celcius, maka relay akan mati. Fungsi ini dapat digunakan untuk mengendalikan kipas, alarm suhu, atau perangkat pendingin lainnya secara otomatis. Kemudian cara kerja sensor MQ2. Sensor MQ2 ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan gas atau asap. Sensor ini dihubungkan ke pin digital 2 Arduino. Pada sensor MQ2, ketika gas terdeteksi, maka output digital akan berubah menjadi low. Oleh karena itu, pada program dibuat definisi ini. Saat gas terdeteksi, relay pada gas pin D4 akan menyala. Program ini mencatat waktu saat gas pertama kali terdeteksi menggunakan ini. Kemudian relay gas akan tetap aktif selama 5 detik sesuai dengan nilai ini. Setelah waktu 5 detik terlewati, relay akan dimatikan kembali secara otomatis. Fitur ini dapat digunakan untuk mengaktifkan alarm, exhaust fan, atau perangkat keamanan lainnya ketika terjadi kebocoran gas. Kemudian pada program ini digunakan external interrupt yang terhubung pada pin D2. Konfigurasi interrupt dilakukan dengan perintah ini. Nah, yang pertama itu digital pin to interrupt atau gas pin untuk menentukan pin interrupt yang digunakan, yaitu pin D2. Kemudian interrupt gas adalah fungsi yang akan dijalankan saat interrupt terjadi. Kemudian yang terakhir itu ada falling, berarti interrupt aktif ketika sinyal berubah dari high ke low. Ketika sensor MQ2 mendeteksi gas, output sensor berubah dari high menjadi low. Perubahan ini langsung memicu interrupt sehingga Arduino menjalankan fungsi void ini. Fungsi tersebut tidak langsung mengaktifkan relay, melainkan hanya memberikan tanda flag bahwa gas telah terdeteksi. Selanjutnya pada fungsi loop, Arduino akan membaca flag tersebut dan mengaktifkan relay gas. Metode ini membuat program lebih aman dan stabil karena proses interrupt yang dibuat sangat singkat. Nah, jadi di sini kita akan melakukan percobaan pada proyek ini. Pertama, pada sensor gasnya kita akan mencobanya. Nah, Arduino-nya sudah berputar. Dia akan berputar selama 5 detik. Nah, setelah itu kita akan mencoba pada sensor suhunya. Tapi karena pada ruangan ini suhunya sudah 30 derajat, ini dapat kita lihat pada indikator hijaunya sudah menyala, maka suhu pada ruangan ini 30 derajat. Jadi lampunya sudah bisa menyala. Nah, seperti itu ya. Kita akan mematikannya lagi. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan pada video project sistem mikroprosesor kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dadah.